warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Amrih Mei Artanti dan Winda Sri Nurmalasari. Di sini kami akan membahas jurnal yang sudah direview. Langsung saja, jurnal yang pertama dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Mandiri Syariah menggunakan profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, laba, dan metode modal. Penulis Ani dan Suhesti Ningsih. Nama jurnal International Journal of Islamic Economic and Business Management in Emerging Market, volume 1, isu 2, tahun terbit 2020, EISSN 27217485, PISSN 27217493. Langsung saja yang pertama, faktor produksi di metode RGEC atau Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Modal. Di sini akan dibahas tentang risiko kredit atau NPF, risiko likuiditas atau FDR, modal atau CAR, pendapatan, ROA, ROE, dan BOBO. Yang pertama, risk profile atau profil risiko. Profil risiko memperoleh predikat cukup sehat dan sehat yang tercermin dari perhitungan financing to deposit ratio atau FDR dan non-performing financing atau NPF sebagai berikut. Pada tahun 2013, PT Bank Syariah Mandiri memperoleh FDR atau Financing to Deposit Ratio sebesar 89,37%, yang berarti setiap dana yang dihimpun bank dapat mendukung kredit yang diberikan sebesar 89,37% dari total pembiayaan yang diberikan, sesuai dengan penetapan nilai komposit yang ada di Surat Edaran Bank Indonesia, memiliki FDR sebesar 89,37% dengan tingkat komposit 3 dan predikat cukup sehat karena melebihi 85% dan kurang dengan 100%. Semakin besar NPF menunjukkan bank kurang baik dalam menyeleksi calon peminjam, sesuai dengan penetapan nilai komposit yang ada di Bank Surat Edaran Indonesia, memiliki NPF sebesar 2,28% dan termasuk dalam peringkat sehat karena melebihi batas maksimal 2%. Profil risiko dapat menentukan tingkat kesehatan suatu bank pada PT Bank Syariah Mandiri dalam periode 2013 dengan meminimalkan komponen profil risiko, yaitu rasio FDR sebesar 50% menjadi 75% dan menurunkan rasio NPF tidak melebihi 2%. Maka, tingkat kesehatan bank cukup sehat dan sehat menjadi sangat sehat. Sedangkan pada tahun 2013 diperoleh NPF atau Non-Performing Financing sebesar 2,28%, berarti terdapat 2,28% dana yang termasuk dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Selanjutnya yaitu Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2013, PT Bank Syariah Mandiri memperoleh kesehatan predikat berdasarkan hasil self-assessment PT Bank Syariah Mandiri diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2013, PT Bank Syariah Mandiri melakukan pengelolaan yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mengetahui tingkat kesehatan suatu bank pada PT Bank Syariah Mandiri dengan cara terus meningkatkan pengelolaan yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip GCG berdasarkan PBI nomor 13/1
PBI-2011 agar dari predikat sehat bisa mendapatkan predikat sangat sehat. Selanjutnya yaitu profitabilitas atau earning. Profitabilitas atau earning memperoleh predikat sehat yang tercermin dalam perhitungan dari rasio keuangan yang digunakan baik ROA, ROE, dan BOPO sebagai berikut. Pada tahun 2013 diperoleh ROA (Return on Asset) sebesar 1,52%. Artinya, tingkat produktivitas aset dari rata-rata total aset yang digunakan menghasilkan keuntungan sebesar 1,52%. Itu semakin tinggi persentasenya, maka produktivitas akan meningkat. Menurut komposit matriks penentuan nilai dalam Surat Edaran Bank Indonesia, memiliki ROA sebesar 1,52% dan predikat sangat sehat atau komposit level 1, karena lebih besar dari 1,45%. Sedangkan pada tahun 2013, PT Bank Syariah Mandiri memperoleh ROE (Return on Equity) sebesar 44,58%, di mana artinya 44,58% laba bersih diperoleh dari modal sendiri yang ditanamkan di bank. Semakin besar presentasi ROE, maka semakin besar pula peningkatan laba bersih yang diperoleh oleh bank. Dan sebaliknya, semakin kecil presentasi ROE, maka semakin kecil pula laba bersihnya diterima oleh bank. Matriks penentuan nilai komposit dalam Surat Edaran Bank Indonesia memiliki ROE sebesar 44,58%. Dengan predikat sangat sehat, karena rasionya di atas 20%. Pada tahun 2013, PT Bank Syariah Mandiri memperoleh BOPO sebesar 84,02%, yang berarti 84,02% biaya operasional digunakan untuk kegiatan operasional bank. Semakin kecil persentasenya BOPO, semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, dan sebaliknya. Sedangkan semakin besar persentase BOPO, semakin kecil pula kemampuan bank untuk menekan biaya operasional dan dapat menyebabkan kerugian bank. BOPO sebesar 87% yang berada pada predikat cukup sehat, karena rasionya masih berkisar 85% sampai 87%. Profitabilitas atau earning dapat menentukan tingkat kesehatan suatu bank di PT Bank Syariah Mandiri dengan meningkatkan komponen earnings yaitu ROA kurang dari 1,45% dan ROE kurang dari 20% dan menurunkan rasio BOPO kurang dari 83%, sehingga dari predikat sangat sehat, dan cukup sehat menjadi predikat sangat sehat semua orang. Selanjutnya yaitu modal. Perhitungan CAR di mana pada tahun 2013 diperoleh CAR (Capital Adequacy Ratio) Bank Syariah Mandiri sebesar 14,10%. Artinya, seluruh modal yang dimiliki bank dapat mengantisipasi kemungkinan rasio kredit sebesar 14,10%. Dan menurut matriks penentuan nilai komposit di Bank Surat Edaran Indonesia, memiliki CAR sebesar 14,10% dengan predikat sangat sehat atau komposit level 1, karena melebihi batas minimal 12%. Modal bisa menentukan tingkat kesehatan bank di PT Bank Syariah Mandiri dengan menjaga permodalan komponen yaitu CAR kurang dari 12% sehingga tingkat kesehatan bank stabil dan sangat sehat. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri memperoleh peringkat komposit akhir 2 dengan kategori sehat, karena dari perhitungan nilai komposit akhir diperoleh nilai sebesar 82,86% atau 71% PK kurang dari 85%, yang artinya bank dikategorikan sehat. Tingkat kesehatan PT Bank Syariah Mandiri dapat meningkat dari predikat sehat menjadi sangat sehat dengan meningkatkan komponen risiko profil, GCG, pendapatan, dan permodalan.
Judul jurnal Pandemic Impact of COVID-19 on the Health of Syariah Banks. Pengarang Sukma Wijayanti Zainal Arifin. Nama jurnal International Journal of Economics, Business and Accounting Research atau IJBAR. Volume 4 Isu 4 tahun terbit 2020, halaman 1060 sampai 1067 dengan ISSN online 26141280, print 26224771. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan dalam ketentuan PBI Bank Indonesia nomor 13-1-PBI-2011 tentang penilaian kesehatan bank menggunakan metode RGEC. Objek penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian komparatif. Metode penelitian komparatif adalah dengan membandingkan variabel penelitian yang sifatnya sama dengan melihat ciri dan fakta yang ada. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah mengamati periode yang telah ditentukan masing-masing indikator RGEC dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Profil risiko BRIS sebelum pandemi COVID-19 berada pada peringkat 2 atau dalam kategori sehat dan menurun ketika pandemi COVID-19 terjadi pada ranting 3, yaitu cukup sehat. Namun dari waktu ke waktu, pada kuartal berikutnya itu normal di peringkat 2 dan bertahan di kuartal berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap profil risiko BRIS, yang artinya BRIS tidak memiliki hambatan terhadap kredit bermasalah dan dana pihak ketiga. Ini juga berlaku untuk BPDS dan BTPNS. Kedua bank syariah tersebut juga tidak mengalami risk profile barrier. Jika terjadi penurunan kategori pada bulan Desember dan Maret, dianggap wajar berdasarkan kondisi kesehatan bank. 2. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan oleh BRIS, BPDS, dan BTPNS sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19 konsisten tidak mengalami menurun tetapi juga tidak meningkat. BRIS memiliki predikat sangat baik. Dalam penerapan GCG, prinsip diikuti oleh BPDS di peringkat kedua dan BTPNS di peringkat ketiga. Ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate pemerintahan. 3. Earning yang bisa diperoleh bank syariah sebelum pandemi COVID-19 berada pada posisi yang sehat. Posisi BRIS tidak sehat. Bahkan saat terjadi pandemi COVID-19, peningkatannya naik menjadi cukup sehat. Demikian pula BPDS dan BTPNS, namun mempertahankan kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan selama pandemi COVID-19 di tabel peringkat sehat.
Modal yang dimiliki banyak syariah sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 adalah relatif stabil, tetapi dalam posisi yang tidak sehat. Hal ini terjadi karena permodalan bank syariah memiliki risiko terhadap aset yang dimiliki. Jika dilihat dari struktur permodalan aset tertimbang menurut risiko, total aset tertimbang menurut risiko BRIS, BTPNS, dan BPDS sangat tinggi yang berdampak pada CAR yang memiliki nilai tidak lebih dari 6%. Hanya pada akhir kuartal di bulan Desember 2019, semua syariah ini memiliki ranking 1. Hal ini dapat terjadi karena pada bulan Desember terjadi akumulasi modal sebesar 1 tahun 2019, sehingga dapat dikatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap struktur permodalan bank syariah, karena hanya struktur permodalan yang mempengaruhi permodalan. Kemudian kesimpulan, berdasarkan analisis kesehatan bank syariah menggunakan RGEC dapat disimpulkan bahwa bank syariah yang termasuk dalam kategori sehat sebelum pandemi COVID-19 adalah Bank Panindu Syariah, dan bank syariah yang termasuk ke dalam kategori sangat sehat adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Tabungan Pensiun Syariah. Di masa pandemi COVID-19, ketiganya bank syariah berada pada kategori sangat sehat. Secara keseluruhan, bank syariah mampu tumbuh dengan baik bahkan dalam situasi pandemi COVID-19. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.